Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi perdagangan opsi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Ilmawi Solihin, yang kedua ada Hikmah Lutfiani, yang ketiga saya sendiri dari S.A. Sari Puspita, yang keempat ada Karisma Lydia Alisa, dan yang kelima ada Artik Ananda Puspa. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Artik Ananda Puspa. Di sini saya Artik Ananda Puspa akan menjelaskan apa itu pengertian opsi dan pentingnya perdagangan opsi. Yang pertama, apa itu opsi? Opsi atau option dalam bahasa Inggris adalah suatu kontrak antara dua pihak di mana salah satu pihak sebagai pembeli mempunyai hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset atau efek tertentu dengan harga yang telah ditentukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dari atau ke pihak lain sebagai penjual. Pemegang option tidak diwajibkan untuk melaksanakan haknya atau akan melaksanakan haknya jika perubahan dari harga underlying asetnya akan menghasilkan keuntungan baik dengan menjual atau membeli underlying aset tersebut. Selanjutnya, apa sih pentingnya perdagangan opsi? Perdagangan opsi ini memberikan beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, manajemen resiko. Pemodal yang memiliki put option atas suatu underlying aset dapat melakukan hedging atau perlindungan nilai melalui penundaan penjualan saham yang dimilikinya bila harga underlying asetnya turun drastis secara tiba-tiba, sehingga dapat menghindari resiko kerugian. Yang kedua, memberikan waktu yang fleksibel. Untuk option tipe Amerika, maka pemegang call maupun put option dapat menentukan apakah akan melaksanakan haknya atau tidak hingga masa jatuh temponya berakhir. Yang ketiga, menyediakan sarana spekulasi. Para pemodal dapat memperoleh keuntungan jika dapat memperkirakan harga naik dengan mempertimbangkan membeli call option atau sebaliknya. Bila memperkirakan harga cenderung turun, dapat mempertimbangkan untuk membeli put option. Yang keempat, leverage. Secara potensial, leverage memberikan hasil investasi yang lebih besar dibandingkan dengan menanam dana pada saham, walaupun risikonya cenderung lebih besar dibandingkan bila melakukan investasi secara langsung. Yang kelima, diversifikasi. Dengan melakukan perdagangan option, dapat memberikan kesempatan kepada pemodal untuk melakukan diversifikasi portofolio untuk tujuan memperkecil risiko investasi portofolio. Dan yang terakhir, penambahan pendapatan. Pemodal yang memiliki saham dapat memperoleh tambahan pemasukan selain dari dividen, yaitu dengan menerbitkan call option atas saham mereka. Dengan menerbitkan opsi, mereka akan menerima premi dari option tersebut. Saya dari S.A. Sari Puspita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu prosedur perdagangan opsi. Sebelum kita membahas proses perdagangan opsi, alangkah baiknya kita mengetahui 3 pelaku utama yang terdapat pada bursa opsi. Yang pertama ada pembentuk pasar atau market makers, yang kedua ada broker utama, dan yang ketiga ada petugas pembukuan. Nah, yang pertama, market makers atau pembentuk pasar juga merupakan sebuah pedagang yang melakukan transaksi untuk dirinya sendiri. Nah, market makers ini memiliki kewajiban, yaitu melakukan transaksi untuk umum dengan selalu siap membeli atau menjual opsi. Nah, market makers juga cenderung fokus terhadap beberapa saham saja, sehingga ia memiliki pengetahuan yang baik tentang perilaku saham tersebut. Yang kedua ada broker utama, yaitu sebuah sarana bagi pedagang opsi di luar rantai bursa. Broker utama ini memiliki tugas untuk memperoleh harga terbaik dan melakukan transaksi dengan cepat, karena broker utama merupakan sebuah individu yang terlatih dalam bertindak secara efisien. Nah, perlu diingat bahwa pelaku bursa tidak boleh bertindak sebagai broker utama dan juga sebagai market maker dalam satu hari yang sama. Hal ini ditunjukkan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan antara keduanya. Yang ketiga ada petugas pembukuan, yang merupakan sebuah individu yang menjembatani dan juga membantu broker utama dalam melakukan pembukuan transaksi dan juga mempertahankan buku pesanan. Di sini, petugas pembukuan dilarang melakukan transaksi untuk dirinya sendiri karena ia hanya berfungsi sebagai pembantu dalam lancarnya arus transaksi. Selain 3 pelaku utama tersebut, terdapat 2 pelaku pendukung, yaitu pelapor harga dan pengawas bursa. Di sini, pelapor harga bertugas untuk memasukkan informasi ke dalam sistem pelaporan harga, sedangkan pengawas bursa berfungsi menjamin terjadinya transaksi secara sehat dan lancar, serta meyakinkan bahwa pelaku bursa telah mengikuti aturan bursa. Selanjutnya yaitu proses perdagangan opsi.
Yang pertama ada pembeli atau customer yang meminta bantuan kepada broker utama atau lembaga broker untuk melakukan sebuah transaksi. Kemudian lembaga broker atau broker utama menyampaikannya kepada representatif lembaga broker yang kemudian melakukan sebuah pembukuan dan menyampaikan pesanan kepada broker utama lain yang berada di lantai bursa opsi. Nah, proses ini dapat berjalan dengan singkat antara waktu 2-5 menit saja. Hal ini memungkinkan karena telah adanya market makers atau pembentuk pasar yang selalu siap untuk menjual atau membeli opsi. Dan juga ada lembaga clearing yang bertugas memperlancar transaksi pembelian tersebut. Materi selanjutnya yaitu faktor yang menentukan harga opsi. Terdapat 6 faktor. Yang pertama, harga saham yang diperjualbelikan. Nah, harga saham ini menjadi faktor yang paling utama atau paling penting karena apabila harga saham jauh di atas atau jauh di bawah harga penyerahan opsi, maka kelima faktor yang lain tidak begitu penting. Hal ini dapat dilihat apabila opsi telah berakhir atau opsi jatuh tempo, karena pada saat itulah hanya harga saham dan harga penyerahan opsi yang menentukan nilai dari opsi tersebut. Kelima faktor lainnya tidak begitu pengaruh. Di sini terdapat gambar pengaruh strike price terhadap premi opsi beli. Semakin tinggi strike price opsi beli, maka premi opsi beli menjadi semakin kecil. Hal ini disebabkan karena kemungkinan harga saham naik di atas strike price menjadi semakin kecil sehingga menyebabkan keuntungan atau profit menjadi kecil juga. Di sini terdapat juga gambar pengaruh strike price terhadap opsi jual. Semakin tinggi strike price opsi jual, maka premi opsi jualnya akan semakin besar juga. Hal ini dikarenakan kemungkinan harga saham turun di bawah strike price menjadi semakin tinggi dan juga akan memberikan keuntungan kepada investor untuk memperoleh profit yang semakin besar. Selanjutnya, faktor penentu harga opsi yang kedua yaitu harga penyerahan atas opsi yang bersangkutan. Di sini, opsi beli dikatakan out of the money apabila harga saham di bawah harga penyerahan opsi, dan dikatakan in the money apabila harga saham di atas harga penyerahan opsi. Sebaliknya untuk opsi jual dikatakan out of the money apabila harga saham di atas harga penyerahan opsi, dan dikatakan in the money apabila harga saham di bawah harga penyerahan opsi. Poin yang kedua, opsi beli dan opsi jual yang tidak memberikan keuntungan kepada pemiliknya memiliki nilai intrinsik 0. Nilai intrinsik opsi beli yang memberikan keuntungan adalah sebesar selisih harga saham dengan harga penyerahan opsi. Sedangkan nilai opsi jual yang memberikan keuntungan adalah sebesar selisih harga penyerahan opsi dengan harga saham. Faktor penentu harga opsi yang ketiga yaitu waktu yang tersisa hingga jatuh tempo. Di sini semakin lama waktu yang tersisa, maka nilai opsi akan semakin besar, baik itu opsi jual ataupun opsi beli. Dan sebaliknya, semakin pendek waktu yang tersisa, maka nilai opsi akan semakin kecil, baik itu opsi jual ataupun opsi beli. Faktor penentu harga opsi yang keempat yaitu volatilitas harga saham yang bersangkutan. Apabila harga saham semakin berfluktuasi, maka semakin tinggi juga nilai opsi. Sebaliknya, apabila harga saham relatif stabil, maka nilai opsi akan semakin rendah. Nah, volatilitas harga saham ini biasanya diukur dengan standar deviasi harga saham tersebut. Faktor penentu harga opsi yang kelima yaitu tingkat bunga bebas resiko. Semakin tinggi tingkat keuntungan bebas resiko, maka nilai opsi akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan apabila harga saham berfluktuasi sangat besar, maka pembeli opsi beli bersedia membayar opsi dengan harga yang lebih tinggi. Di sini pembeli opsi berharap bahwa harga saham akan semakin tinggi ke depannya. Sementara itu, semakin rendah tingkat keuntungan bebas resiko, maka nilai opsi akan semakin tinggi. Faktor penentu harga opsi yang terakhir yaitu tingkat dividen atas saham yang bersangkutan. Apabila saham yang bersangkutan tidak membagikan dividen, maka harga opsi hanya ditentukan oleh kelima faktor yang saya jelaskan tadi. Lain tetapi, apabila saham yang bersangkutan membagikan dividen, hal tersebut akan menurunkan premium nilai opsi.
Secara umum dapat disimpulkan, semakin besar dividen atas saham yang bersangkutan, maka semakin rendah harga nilai opsi beli. Saya Hikmah Lutfiani, NIM 30. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dara Esa. Saya akan membahas tentang dua materi utama, yaitu opsi beli dan opsi jual. Yang pertama adalah opsi beli atau call option. Nah, dalam opsi beli itu terdapat dua pembahasan utama, yaitu saham dan obligasi. Sekarang kita lihat di gambar 14.4. Nah, dari gambar tersebut terdapat dua garis, yaitu garis horizontal dan garis diagonal. Nah, garis diagonal itu menunjukkan nilai saham, sedangkan garis horizontal itu menunjukkan nilai obligasi. Mengapa nilai saham itu garisnya diagonal? Karena nilai saham itu tergantung pada harga sahamnya. Jadi, semakin tinggi harga saham, maka nilai sahamnya juga akan semakin tinggi, jadi garisnya semakin naik. Sedangkan, mengapa nilai obligasi itu garisnya horizontal? Karena nilai obligasi itu tidak tergantung pada harga sahamnya. Nah, dalam opsi beli ini, pemilik opsi beli memiliki dua pilihan utama, yaitu mereka berhak untuk mengeksekusi opsinya atau membiarkan opsinya kadaluarsa. Sekarang kita langsung lihat ke contoh soalnya aja. Opsi beli saham PT Citra dijual dengan harga penyerahan Rp100 dan anggaplah bahwa harga saham PT Citra adalah Rp95. Pada saat jatuh tempo, pemilik opsi itu dapat mengeksekusi opsinya atau memilih untuk membiarkan opsinya kadaluarsa. Nah, dari kasus tersebut, maka pemilik opsi itu jelas akan membiarkan opsinya kadaluarsa. Mengapa? Karena jika pemilik opsinya itu memilih untuk mengeksekusi opsinya, maka dia akan menderita kerugian sebesar 5. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi, harga penyerahan dari saat itu kan 100, sedangkan harga saham yang berlaku di pasaran itu hanya 95. Otomatis, jika pemilik opsinya itu memilih untuk mengeksekusi, maka ia harus menyerahkan uang 100, sedangkan dia hanya menerima uang sebesar 95. Jadi, dia memilih untuk membiarkan opsinya kadaluarsa sehingga kerugian yang ada itu dapat dihilangkan atau dihindari. Yang kemudian untuk contoh kasus kedua, kasusnya itu seperti yang pertama tadi, di mana harga penyerahannya sebesar 100, tetapi harga sahamnya meningkat menjadi 115. Nah, untuk kasus kedua ini, karena harga sahamnya di atas harga penyerahan, maka pemilik opsi itu memilih untuk mengeksekusi opsinya. Mengapa? Karena ketika ia memilih untuk mengeksekusi opsinya, maka ia akan memperoleh keuntungan sebesar 15. Jadi, dia itu hanya mengeluarkan uang Rp100, tetapi dia menerima uang 115. Otomatis dia akan mendapatkan keuntungan Rp15. Nah, jadi dalam opsi beli ini dapat disimpulkan bahwa ketika harga saham di bawah harga penyerahan, maka lebih baik untuk membiarkan opsinya kadaluarsa. Sedangkan ketika harga saham di atas harga penyerahan, maka lebih baik untuk mengeksekusi opsinya. Kemudian, bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi opsi beli? Nah, misalkan ada sebuah soal di mana harga penyerahan saham itu sebesar Rp100. Nah, sedangkan opsi beli dijualnya itu sebesar Rp5 per opsi. Nah, jika harga saham itu kurang dari 100, maka pemilik opsi akan menderita kerugian sebesar harga opsinya. Tetapi, jika harga saham itu 100 sampai 105, maka pemilik opsi juga akan tetap menderita kerugian, tetapi lebih kecil dari 5. Loh, kenapa kok menderita kerugian padahal itu di atas 100? Karena di situ kan ada opsi beli dijualnya sebesar Rp5. Jadi masih harus 100 ditambah 5 kan 105. Maka ketika sahamnya masih 100 sampai 105, tetap akan mengalami kerugian tetapi lebih kecil. Nah, bagaimana biar untung? Maka harga sahamnya itu harus melebihi 105. Kemudian yang selanjutnya adalah opsi jual atau put option. Nah, dalam opsi jual ini seperti halnya di dalam opsi beli, di mana pemilik opsi itu memiliki dua pilihan. Mereka berhak untuk mengeksekusi opsinya atau membiarkan opsinya kadaluarsa. Oke, sekarang kita langsung lihat saja ke contoh soalnya. Harga penyerahan opsi beli saham PT Citra adalah sebesar Rp100, sedangkan saham PT Citra itu diperjualbelikan sebesar Rp105. Nah, pada saat jatuh tempo, pemilik opsi itu berhak untuk mengeksekusi opsinya atau membiarkan opsinya kadaluarsa. Karena dari contoh tersebut terlihat bahwa harga penyerahan itu kan lebih rendah dari harga saham atau harga sahamnya lebih tinggi dari harga penyerahan, maka otomatis pemilik opsi akan membiarkan opsinya kadaluarsa. Kenapa? Karena ketika pemilik opsi tersebut memilih untuk mengeksekusi opsinya, maka dia harus menyerahkan sebesar Rp105, sedangkan dia hanya akan menerima Rp100.
otomatis dia akan menderita kerugian sebesar Rp5. Beda lagi, ketika nanti harga sahamnya itu lebih rendah dari harga penyerahan, maka pemilik opsi lebih baik mengeksekusi opsinya. Jadi, kesimpulannya itu dalam opsi jual ini tuh kebalikan dari opsi beli. Kalau dalam opsi beli, ketika harga saham lebih tinggi dari harga penyerahan, maka akan mendapatkan keuntungan. Nah, dalam opsi jual, ketika harga saham lebih rendah dari harga penyerahan, dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi opsi jual? Sekarang kita ke contoh soal. Misalkan harga penyerahan sebuah saham itu Rp100, sedangkan opsi jualnya itu Rp5 per opsi. Maka ketika harga saham itu kurang dari 100, maka pemilik opsi lebih baik untuk mengeksekusi opsinya karena dia akan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Ya karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika harga saham lebih kecil dari harga penyerahan, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Jadi, misalkan nih, kan tadi harga penyerahannya 100, harga opsi jualnya Rp5. Misal harga sahamnya turun menjadi 75, maka pemilik opsi itu akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20. Mengapa bukan Rp25? Karena kan itu ada harga opsi jualnya Rp5, jadi harus dikurangi dengan itu dulu. Jadi 100 kurangi 5 kan 95, dikurangi harga sahamnya 75, jadi keuntungannya sebesar Rp20. Sedangkan jika saham itu antara 95 sampai 100, maka pemilik opsi itu akan menderita kerugian. Kenapa? Karena kan walaupun di bawah 100 tapi masih ada harga opsi jualnya sebesar 5, jadi tetap menderita kerugian tetapi lebih kecil dari 5. Sedangkan jika harga saham itu di atas 100 sudah pasti akan menderita kerugian lebih besar lagi. Jadi kesimpulannya dari contoh soal tadi, selama harga sahamnya itu masih di bawah 95, maka akan menguntungkan. Dan jika harga sahamnya 95 sampai 100, maka akan rugi tetapi lebih kecil dari 5, sedangkan jika harga sahamnya di atas 100, maka kerugiannya akan lebih besar. Nah, itu penjelasan untuk materi opsi beli dan opsi jual. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian opsi model Black-Scholes. Adapun asumsi model Black-Scholes, yang pertama, saham yang dihubungkan dengan opsi tidak pernah membayar dividen selama umur dari opsi. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi untuk membeli dan menjual opsi dan sahamnya. Yang ketiga, tingkat suku bunga bebas resiko atau risk-free interest konstan selama umur opsi. Yang keempat, pembeli saham dapat meninjau pinjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga bebas resiko. Yang kelima, penjualan pendek atau short selling diizinkan dan penjual pendek akan menjual sahamnya dengan harga pasar saat itu. Yang keenam, opsi hanya dapat digunakan atau eksersis pada saat jatuh tempo. Yang ketujuh, pasar likuid dan perdagangan semua sekuritas dapat terjadi terus-menerus. Untuk yang terakhir, harga pasar saham-saham bergerak secara acak. Rumus penyediaan opsi Black-Scholes untuk opsi beli atau call option adalah contoh 1 yaitu mencari besarnya nilai pasar dari opsi beli atau call option. Nah, data misalkan sebagai berikut. Harga pasar sahamnya yaitu 2000, exercise price atau nilai penggunaan dari opsinya 2200. Tingkat suku bunga bebas risikonya 7%. Waktu sisa dari opsi sampai jatuh temponya 0,5 atau 6 bulan. Deviasi standar dari return sahamnya 0,25. Nah, untuk mencari besarnya nilai pasar dari opsi beli, yaitu yang pertama kita akan menghitung nilai D1-nya dulu. Setelah nilai D1-nya ketemu, kita selanjutnya menghitung nilai luas area di bawah kurva normal untuk D1. Nilai dari N D1 ini dapat dilihat di tabel kurva normal atau dapat digunakan fungsi normdis min 0,25278 di Excel. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung nilai D2-nya. Jika nilai D2-nya sudah ketemu, selanjutnya kita akan menghitung nilai luas area di bawah kurva normal untuk nilai D2-nya. Nilai dari ND2 ini dapat dilihat di tabel kurva normal atau dapat digunakan fungsi normdis min 0,422955 di Excel. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai opsi belinya. Dengan demikian, harga pasar dari opsi beli ini seharusnya 91,42 menurut model Black-Scholes. Contoh selanjutnya yaitu menghitung nilai dari opsi jual atau put option. Dapat dihitung sebagai berikut. Saya Ilmawi Solihin akan menjelaskan hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan dari model Black-Scholes. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, model Black-Scholes tidak memasukkan pembayaran dividen atas saham biasa. Tentunya, pembayaran dividen ini akan mengurangi harga opsi.
Salah satu cara untuk menyesuaikan harga opsi apabila terdapat pembayaran dividen adalah dengan cara mengurangi harga opsi dengan harga nilai sekarang atas pembayaran yang diharapkan hingga jatuh tempo. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu model Black-Scholes menggunakan satu bentuk distribusi, yaitu distribusi log normal untuk harga saham dan bukan menggunakan asumsi distribusi normal. Kenapa hal ini dilakukan? Karena apabila menggunakan distribusi normal, maka harga saham mungkin akan negatif. Sedangkan dalam kenyataannya, jika menggunakan distribusi normal itu tidak mungkin terjadi. Nah, maka digunakanlah distribusi log normal. Maka harga saham akan berkisar antara 0 hingga tak terbatas. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dari model ini yaitu bahwa volatilitas harga saham cenderung berubah setiap waktu. Nah, oleh karena itu, tingkat keuntungannya juga akan berubah setiap saatnya. Nah, yang terakhir, nomor 4, model Black-Scholes mengasumsikan bahwa tingkat bunga bebas resiko diketahui dengan pasti dan tetap hingga opsi jatuh tempo. Nah, yang terakhir ini dianggap bahwa opsi akan dieksekusi pada saat jatuh tempo, serta tidak adanya biaya transaksi. Sekalipun itu ada, biaya transaksinya yang besar, maka itu tidak dianggap material. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dari model Black-Scholes ini. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai perdagangan opsi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.